Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dan pembahasan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kembali, saya Devita Nagirotul Dwi Cahyanti, NIM akhir 372. Analisa pembahasan dari penelitian ini adalah dalam analisis mengenai dinamika sosial dan politik dalam penerimaan norma kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Perlu diperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, peran organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan LSM menjadi kunci dalam memperjuangkan hak tersebut. Kendala seperti kurangnya dana dan tekanan politik dapat membatasi upaya mereka. Kedua, dinamika politik di Indonesia mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan beragama, kebijakan pemerintah dan tekanan kelompok mayoritas dapat membatasi kegiatan keagamaan minoritas. Lalu yang ketiga, perdebatan antara universalisme dan partikulisme dalam konteks norma HAM internasional menjadi tantangan tersendiri. Proses adaptasi norma internasional ke dalam konteks lokal membutuhkan pendekatan inklusif dan dialog terbuka antara berbagai pihak. Kolaborasi antara pihak yang terlibat menjadi krusial dalam mencapai keseimbangan antara kebebasan beragama dengan nilai-nilai lokal. Meskipun masih banyak tantangan, pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika ini dapat menghasilkan langkah-langkah yang lebih efektif dalam memastikan pelindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Lalu kesimpulannya, dalam analisis mengenai penerimaan norma kebebasan beragama di Indonesia, peran organisasi masyarakat sipil, kelompok agama, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting. Mereka mengawasi dan memperjuangkan hak-hak ini, tetapi menghadapi kendala seperti kurangnya dana, tekanan politik, dan kontroversi kebijakan pemerintah, dinamika politik di Indonesia juga mempengaruhi pelaksanaan norma kebebasan beragama. Dengan tekanan dari kelompok mayoritas dan perdebatan antara universalisme dan partikulisme, pendekatan inklusif dan dialog terbuka memerlukan untuk mengadaptasi norma-norma internasional dalam konteks lokal. Kolaborasi semua pihak menjadi penting dalam mencapai keseimbangan antara kebebasan beragama dan nilai-nilai lokal. Sekian pembahasan penelitian dari kami yang berisikan pendahuluan, metode penelitian, teori karangan hukum, data hasil penelitian, analisis pembahasan, dan kesimpulan dari tema yang berjudulkan analisis persyaratan pendirian rumah ibadah menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi kurang lebihnya dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.